Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novandrian Ramadan dari Universitas Muhammadiyah Malang, Fakultas Hukum. Di sini saya akan mewawancarai salah satu anggota DPRD di Banyuwangi. Silakan Pak untuk memperkenalkan diri. Ya, terima kasih. Siapa dek namanya dek? Mas Novan. Oh, Dek Novan ya. Ya. Dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Terima kasih atas kedatangannya. Bersama dengan tim saya Sofiandi. Saya salah satu anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi dari fraksi Golkar. Kebetulan saya juga didaulat sebagai ketua Bapak Perda Badan Pembuat Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Banyuwangi. Mungkin apa yang diperlukan untuk sesi wawancara ini untuk mungkin proses perkuliahan di Novan ya? Iya. Silahkan, monggo dimulai aja wawancaranya seperti apa dan sebisa mungkin akan saya jawab sesuai dengan tupoksi kami. Ya, gini Pak, saya ada 3 pertanyaan. Ya. Yang pertama, kan di dalam HTN dijelaskan fungsi Dalam apa? di dalam hukum tata negara. Oh iya. Dijelaskan fungsi DPRD sebagai pembuat undang-undang atau perda saja. Ya. Itu apakah tugas dan fungsi DPRD hanya sebagai pembuat undang-undang atau perda saja, Pak? Baik, terima kasih. Ya. Kalau berbicara tentang fungsi dan tugas DPRD, itu mencakup 3 hal yang mendasar. Yang pertama, DPRD itu punya fungsi legislasi. DPRD gitu ya, fungsi legislasi. Ya, fungsi legislasi itu fungsi pembuatan peraturan regulasi sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Dalam hal ini membuat peraturan daerah. Kemudian yang kedua itu fungsi budgeting terkait dengan anggaran, pembahasan persetujuan dan lain sebagainya. Yang ketiga itu fungsi controlling, pengawasan terhadap kebijakan pemerintah. Karena yang ditanyakan sesuai dengan pertanyaannya itu tentang fungsi legislasi, perlu kami sampaikan sesuai dengan PP Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang pedoman penyusunan tatib DPRD, bahwa salah satu fungsi legislasi yang kami lakukan adalah kami ini bersama dengan eksekutif membahas, kemudian menyusun sampai dengan menuntaskan semua peraturan daerah yang dibutuhkan oleh daerah tersebut. Tapi tetap yang bertanggung jawab Bapak Perda DPRD Kabupaten Banyuwangi. Dalam ini DPRD Kabupaten Banyuwangi. Jadi fungsi daerah itu yang membuat peraturan daerah. Kalau DPR RI itu fungsi pembuat undang-undang. Jadi bedanya di situ. Jadi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang 12 tahun 2011 yang berubah atau mengalami perubahan menjadi Undang-Undang 15 tahun 2019 tentang pembentukan produk perundang-undangan. Di situ dijelaskan perbedaannya. Di samping ketentuan PP tadi dan juga ada Undang-Undang MD3 ya tentang dan juga Undang-Undang 23 tentang pemerintahan daerah. Di situ disebutkan fungsi legislasi daripada DPRD, baik tingkat kabupaten, kota maupun provinsi. Jadi fungsinya membuat, merumuskan, membahas mulai awal hingga akhir terkait dengan peraturan daerah, bukan undang-undang. Kalau undang-undang ranahnya pemerintah pusat, dalam hal ini DPR RI, DPR pusat. Bisa dipahami deh? Bisa. Yang kedua Pak, menurut Bapak apakah pemerintah pusat dan pemerintah daerah sudah berjalan dengan baik atau selaras? Sebetulnya pertanyaannya ini kan kurang menukik ya, pertanyaannya kurang terformat dengan. Jadi gini, sesuai dengan perkembangan regulasi Undang-Undang MD3 maupun Undang-Undang 23, kita ini DPRD bertanggung jawab terhadap atau yang mengindui kita itu bukan DPR RI, tapi
pemerintah dalam arti Kementerian Dalam Negeri. Jadi kita tidak ada hubungan secara langsung dengan DPR RI. Jadi kita ini bisa dibilang kalau berbicara trias politika itu kan ada eksekutif, legislatif, yudikatif. Kalau kita ini dalam sistem semi demokrasi lah, semi apa itu. Intinya kita ini di bawah naungan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri. Tidak langsung ke DPR RI. Tetapi hubungan kita dalam rangka melakukan fungsi konsultasi terhadap semua apa yang jadi tugas dan kewenangan kami, apa yang melakukan fungsi-fungsi produktivitas lembaga, kita tetap sering berkomunikasi dan berkoordinasi serta berkonsultasi ke atas, dalam hal ini juga ke DPR RI. Karena bagaimanapun rumusan itu satu kesatuan. Cuma pertanggungjawaban kita aja secara administrasi, secara yang lain-lain tidak ke DPR RI tapi ke pemerintah atau Kementerian Dalam Negeri sebagai bentuk ya itu tadi induk kita, baik DPR Kabupaten Kota maupun DPRD provinsi. Yang terakhir Pak, bagaimana menurut Bapak DPRD Banyuwangi ini merangkul masyarakat terhadap undang-undang atau perda yang tidak disetujui oleh masyarakat? Jadi kita ini ada mekanisme. Jadi saya ketua Bapemperda ya. Saya sendiri Sofyandi itu ketua Badan Pembangunan Daerah. Kita membuka ruang tentang partisipasi publik. Jadi di Undang-Undang 12 tentang pembuatan peraturan perundang-undangan itu ada klausul, ada bab tentang partisipasi publik di pasal 96 kalau salah, 90 berapa itu, bahwa kita ini sebagai lembaga demokrasi, kita ini dalam sistem berdemokrasi, kedaulatan rakyat itu paling utama. Kedaulatan rakyat itu paling utama dan paling penting untuk kita tegakkan dan kita hormati. Dalam hal merumuskan peraturan daerah, kita sering melakukan public hearing, kita mengundang hadirkan stakeholder, kita minta masukan. Jadi rakyat itu punya hak untuk memberikan masukan, memberikan pandangan, memberikan input-input terkait proses penyusunan, baik penyusunan awal, rancangan peraturan daerah yang namanya Properda penetapan sampai dengan pembahasan sampai dengan finalisasi. Jadi kita kita ini untuk rakyat memang. Jadi kedaulatan rakyat itu segala-galanya. Karena konstruksi kita ini adalah konstruksi negara berdemokrasi. Partisipasi publik itu penting, itu bagian dari amanat reformasi dan amanat daripada sistem demokrasi yang diatur sedemikian rupa di rumusan perundang-undangan kita. Tadi saya sampaikan di Undang-Undang 12 maupun Undang-Undang 15 sebagai bentuk perubahannya, maupun Permendagri 120 tentang pedoman penyusunan peraturan perundang-undangan dalam pedoman hukum daerah. Rakyat terlibat penuh. Ketika ada yang kontradiksi atau ada usulan yang memang menghendaki perubahan atau kurang sepakat, kita welcome, kita fasilitasi betul, kita ada sosialisasi ke bawah, kita rekam aspirasi dan seterusnya. Jadi kita menganggap satu kesatuan dengan masyarakat, apalagi kita ini representasi daripada masyarakat. Jadi rakyat punya hak dan kedaulatan penuh terhadap peraturan daerah yang dirumuskan di Kabupaten Banyuwangi. Kita aktif, saya membuka ruang. Kita ada forum pemaparan terkait dengan kajian, terkait dengan teknik penyusunan, substansi perumusan peraturan daerah. Dan juga Bapemperda Banyuwangi ini berkolaborasi dengan tim-tim akademisi, tim pakar dari UNED kebetulan, naskah akademik, berdiskusi. Kita melibatkan juga bagaimana input masukan daripada masyarakat, dan media kita libatkan penuh. Pemberitaan tentang Bapemperda Banyuwangi yang saya gawangi ini, Bapemperda, saya selalu berkomunikasi dengan teman-teman media untuk disosialisasikan langkah, tahapan, dan kerja-kerja kita, sehingga masyarakat paham betul dan menjadi bagian yang aktif berpartisipasi dalam perumusan peraturan daerah di Kabupaten Banyuwangi, sehingga Banyuwangi bisa muncul seperti ini sekarang. Daerah yang dulunya seperti itu terlepas dari
siapapun, yang penting pemerintahan daerah itu dua, Bupati dan DPRD. Fungsinya masing-masing dioptimalkan masing-masing sehingga hasilnya sekarang Banyuwangi luar biasa. Diperhitungkan di kancah kabupaten kota se-Indonesia. Bahkan sekarang di urutan nomor 1 lah sebagai kabupaten yang memang kabupaten yang sekarang jadi rujukan, banyak prestasi-prestasi yang dicapai. Ya salah satunya komitmen kami dan keseriusan kami dalam menguruskan peraturan daerah. Itu dek. Ya, baik, itu saja Pak dari saya. Ya, Terima kasih atas partisipasi. semoga bermanfaat, semoga adik cepat lulus, IP-nya bisa cum laude, lebih 4 kan gitu kan, sempurna. Dan saya terima kasih atas nama pribadi dan lembaga DPRD Kabupaten Banyuwangi. Semoga apa yang saya sampaikan memberikan kontribusi dan memberikan manfaat untuk karir sampean selaku mahasiswa semester berapa? Semester 2. Semester 2 ya. Iya, ya alhamdulillah di awal semester ini semoga sampai lulus tetap berprestasi dan menjadi generasi anak bangsa yang luar biasa, bermanfaat untuk bangsa dan negara, masyarakat serta orang tua dan agama. Amin. Oke. Terima kasih. Demikian wawancara dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.